Dan yakinlah, jangan takut dengan Ray Rangkuti. Ray Rangkuti tidak akan pernah berbahaya. Apalagi Refli Harun. Kita ini cuma kritik doang, nggak punya agenda politik. Saya udah mengatakan sampai 2029 saya tidak akan tertarik jabatan apapun dari pemerintahan ini. Selesai. Bisa diselamatkan, Bu Refli. Karena ada juga tokoh yang menyebut dan mengatakan isu terbuka nggak akan ikut tiba-tiba jadi pejabat juga ujung-ujungnya, dan itu sering diundang oleh Bung Aiman. Babe Haikal kan, saya kan bukan kiai. Oposisi sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Mutfilah. Beberapa waktu yang lalu ada acara yang diadakan di Inews, di mana tajuknya adalah Rakyat Bersuara yang dibawakan oleh Aiman. Nah, yang menariknya di sini ada salah satu narasumber yang tampil di acara tersebut, yaitu Bung Refli Harun, di mana beliau ditanyakan oleh hostnya mengenai masalah oposisi. Nah, di sini yang menariknya adalah Bung Refli Harun menyatakan bahwa dia akan terus beroposisi, bahkan pada tahun kelak 2029 dirinya tidak akan menerima tawaran apapun mengenai jabatan apapun, baik itu menteri, kepala badan atau apapun. Nah, yang menariknya di sini adalah orang yang berdiri di sampingnya, yaitu Bung Ray Rangkuti, itu seolah-olah menyindir bahwa ada salah satu, ya bisa dikatakan mungkin teman atau mantan teman, mantan kolega, atau mungkin mantan teman satu perjuangan, di mana Bung Ray Rangkuti mengatakan bahwa ada dulu yang bersuara seperti demikian, bahkan mengatakan sampai mati dirinya akan terus beroposisi. Nah, di sini runtutannya sangat menarik dan kami sudah susun dengan secara rapi. Jadi teman-teman bisa menilai bagaimana dengan ucapan atau tekad dari Refli Harun dan juga tekad dari temannya yang dikatakan Ray Rangkuti tersebut. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak. Oposisi sampai mati, siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. A few moments later. Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Bagaimana tuh? Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah. Ya, itulah tadi podcast atau statement yang disampaikan oleh Bung Refli Harun pada acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan di stasiun TV Inews yang dibawakan oleh Aiman Wicaksono, di mana Bung Refli Harun menyatakan secara panjang lebar mengenai oposisi, di mana dirinya menganggap oposisi ini adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam demokrasi yang sehat. Nah, bila oposisi ini sudah mulai dikulik-kulik, sudah mulai diincar untuk semuanya berada dalam satu suara, nah disinilah awal atau mungkin akhir atau kehancuran daripada demokrasi itu sendiri. Bahkan Refli Harun menyebut kalau memang yang namanya dinasti politik ini sangat sulit dihilangkan. Bahkan Partai Demokrat yang dulu awalnya sangat demokrat, pada akhir-akhir kekuasaan itu mulai untuk menyiapkan perahu untuk anaknya sendiri, yaitu AHY. Nah, yang menariknya di sini adalah di saat Bung Refli Harun menyatakan dirinya sudah mengklaim sampai dengan tahun 2029 dirinya tidak akan menerima jabatan apapun dari pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya menyatakan bahwa dia akan berjanji akan terus yang namanya berada dalam luar kekuasaan. Nah, Refli Harun ini menyatakan pemerintah seharusnya tidak takut dengan dirinya ataupun Ray Rangkuti, karena memang mereka tidak memiliki suatu agenda untuk mendapatkan jabatan tertentu. Namun kritik ini perlu karena memang kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini memang bukan sesuatu yang fix pasti bagus ya. Karena kita tahu ya manusia itu tempatnya salah, dan disinilah pentingnya dari mereka para pengkritik ini. Karena memang siapapun yang menjalankan program, kementerian apapun yang menjalankan program, kalau ada yang mengkritik dan mengkritisi, dia pasti tahu di mana salahnya. Sehingga dia tidak akan bisa dengan senang hati menjalankan program. Mungkin bahkan ada beberapa oknum-oknum yang ingin merencanakan untuk korupsi. Nah, di sini ada jatuhnya obatnya lah. Nah, obatnya inilah yang dikatakan oleh Refli Harun bahwa dirinya dan Ray Rangkuti dan beberapa teman lainnya
itu akan dengan senang hati bahkan dengan rela untuk mengkritik segala kebijakan dari pemerintah. Namun tidak perlu ditakuti, tidak perlu diresahkan karena memang Refli Harun menganggap bahwa ini hanya sekedar kritik, tidak ada agenda politik. Nah, menariknya adalah pada saat akhir dari statementnya tersebut, Bung Refli Harun menyatakan bahwa dirinya akan terus menjadi oposisi sampai dengan tahun 2029. Nah, yang bikin heboh itu ada sentilan dari Rangkuti bahwa ada temannya Refli Harun nih yang dulu mengatakan bahwa akan oposisi sampai mati, bahkan pada akhirnya ya menerima jabatan juga gitu loh. Dari sini Refli Harun mengatakan bahwa dirinya bukan kiai atau dirinya bukan Haikal Hasan. Dirinya akan berkomitmen sampai dengan tahun 2029 tidak akan menerima apapun tawaran jabatan dari pemerintahan pada saat ini. Dan kita sudah tampilkan bagaimana Babe Haikal Hasan ini mengklaim bahwa dirinya itu akan tetap beroposisi sampai mati. Dan menariknya di saat ditanya tentang masalah tersebut, Babe Haikal itu menyatakan bahwa tidak seperti itu konsepnya. Dia menyatakan bahwa oposisi terhadap pemerintahan yang kurang baik, yang jahat atau apapun. Dia katakan silahkan nonton videonya secara lengkap. Nah, kami sudah berusaha untuk mencari video secara lengkap, namun tidak ditemukan. Dan menurut teman-teman yang sudah menonton, ya tidak ada itu klaim dari Babe Haikal Hasan yang mengatakan maksudnya oposisi itu oposisi dalam berpikir, oposisi dalam pemerintahan yang jahat. Namun kalau Prabowo ini ya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Ya, jadi ya kesannya jadi hipokrit ya. Jadi apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah sependapat dengan Bung Refli Harun? Ataukah mungkin sependapat dengan Babe Haikal Hasan yang mengatakan ya kalau ada tawaran jabatan ambil aja gitu loh. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.